Saya yakin saudara Israel tidak takut ya, sekalipun seluruh dunia melawan Israel, sekalipun seluruh dunia sudah pernah terjadi ya saudara ya, sekalipun seluruh dunia melawan Israel, Anda bayangin 2000 tahun ya orang Israel itu mengalami Holocaust, pogrom, Black Labels, mengalami fitnahan, dikejar-kejar ya, baik itu yang di Ashkenaz maupun Sephardic, Mizraim, dikejar-kejar dan mereka nggak punah sampai hari ini masih ada. Sekarang sama saja, makanya saya mengerti sekali apa yang dipikirannya Netanyahu ini. Sama sebenarnya dalam pikiran saya, dia yakin dia benar kok. Anak saya diculik, perempuan-perempuan kami diperkosa, ya bahkan dipenggal, orang-orang tua kami digorok. Maka saya tidak perlu endorsement dari siapapun, akan saya kejar tawanan tawa, semua sandera-sandera. Kan simpel kan, tadi ya Benjamin Netanyahu, bebaskanlah para sandera dan kamu orang-orang Hamas letakkan senjatamu, maka kita berhenti perang. Tapi kan nggak mau, malah Perancis, Kanada, dan Inggris dengan bancinya ya tulang lunak itu. Ini kan negara-negara tulang lunak nih, Perancis, Inggris, dan Kanada ini kan negara tulang lunak. Malah akhirnya si Perancis, Inggris, dan ini malah 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 bela nih teroris. Shalom Indonesia, shalom, shalom semuanya yang ada di Zoom dan di YouTube. Saya lagi di jalan ya, sebentar. Oke, jadi bagus sekali tadi ya temanya. Kebetulan, aduh pas iPad saya mati lagi, saya lupa tadi. Tadi harusnya kalau diterusin bagus ya, tapi tadi sepotong udah bagus. Pesannya si Netanyahu ya, ketika ada dua orang Yahudi, dibunuh di Washington DC di depan Museum Yahudi. Ya, jadi memang sengaja rupanya sudah ditungguin tuh. Ya gila ini ya orang si siapa itu Elias Rodriguez apa siapa nama itu ya, namanya nama Amerika Selatan tetapi mukanya muka ini ya, muka Islam ya, sambil teriak-teriak Free Palestine. Kalau dia bukan orang Palestina, bukan orang Islam, ya misalnya dia orang Katolik lah, ini berarti orang kerasukan setan, ya kan, membunuh orang dengan alasan Free Palestine, solidaritas, lalu dia bunuh orang Yahudi. Ini berarti kerasukan setan berarti orang ini ya, saking bencinya, saking bunuh ya. Sementara mereka lihat berpikir orang apa namanya Israel membunuh 50.000 orang Palestina. Dia nggak ngerti orang Arab membunuh orang Yaman 377.000 dan dia tidak berbuat apa-apa. Dia saking sombongnya dunia ini sudah begitu sombong, sudah begitu gila ya. Tapi saya yakin ini adalah orang Islam dengan nama ya, dengan nama orang Amerika Selatan karena memang tren imigran ilegal yang di Amerika itu mereka dari Arab pergi ke Meksiko, lalu ganti nama di sana, lalu mereka nyelundup ke Amerika. Makanya nama nanti jangan heran banyak Rodriguez, banyak si sama Enrico, tapi orang-orang Islam semua ternyata mereka. Ya, itulah yang terjadi ya sekarang ini di dunia. Sementara Macron ya dan Macron dan presiden siapa apa perdana menteri UK sama Kanada dia mau mendeklarasikan negara Palestina. Saya yakin saudara Israel tidak takut ya, sekalipun seluruh dunia melawan Israel, sekalipun seluruh dunia sudah pernah terjadi ya saudara ya, sekalipun seluruh dunia melawan Israel, Anda bayangin 2000 tahun ya orang Israel itu mengalami Holocaust, pogrom, Black Labels, mengalami fitnahan, dikejar-kejar ya, baik itu yang di Ashkenaz maupun Sephardic, Mizraim, dikejar-kejar dan mereka nggak punah sampai hari ini masih ada. Bayangin 2000 tahun saudara, tanpa negara tapi mereka ada di setiap negara dan mereka ya menjadi tulang punggung ekonomi negara-negara tersebut. Bahkan kampanyenya King George ya, yang di Jerman itu dulu menggunakan uang dari orang-orang Yahudi ini, ya, ya luar kampanye politiknya ya, bukan demokrasi tapi kampanye politik untuk meyakinkan para bangsawan-bangsawan di Jerman
Si King George ini dia menggunakan dana dari orang Yahudi. Makanya King George itu tidak mau menyingkirkan orang Yahudi. Di Prancis ya juga sama ya, orang-orang Yahudi itu difitnah, lalu hartanya itu diambil sama Raja Prancis. Difitnah lalu dieksekusi, hartanya diambil, saudara. Padahal itu orang-orang kaya sekali. Sama persis yang dilakukan seperti orang-orang Cina di Indonesia ya, si Tiong Ham segala macam itu kan, yang kemudian hartanya diambil oleh negara. Ya, makanya orang-orang Cina, jangan heran kalau ada orang-orang Cina nekat, saudara, di Indonesia ya. Kenapa? Karena kita orang Cina sering disakiti seperti itu, ya. Hartanya sama Soekarno diambil, sama Soeharto diambil dengan paksa. Lalu kita orang Cina mikirnya apa? Kamu kurang ajar kok, negara kok. Cuman kita emang nggak dianggap kok. Ya udah, ke numpang hidup aja, numpang lahir, kita dagang. Aku setut sebanyak-banyaknya, udah ke Amerika, aku kemana terserah, kamu nggak urusan. Banyak orang Tionghoa di Indonesia berpikir seperti itu. Ya, kecuali yang masih naif, ya. Wah, aku cinta Indonesia lah segala macam ya, ya, tapi itu biasanya masih naif. Tetapi pada umumnya sudah berpikir seperti itu, pragmatis. Kenapa? Karena sejarahnya orang Tionghoa di Indonesia nggak dianggap, ya, cenderung dirugikan, dirampas, ya, haknya semuanya dirampas. Itu sudah biasa. Kita kembali ya ke sebentar, Ja, en dat is We vaak. kunnen voor mensen sebentar ya, saya tak nyalakan ini saja. power on, connected. Oke, semoga jelas ya suaranya ya. Nah, kita balik lagi ya, saudara ya. Donald Trump diancam sama 3 negara nih, Prancis, Kanada, ya, dan Inggris. Nggak takut, saudara. Dan dia bilang, wah, kamu ada di sisi yang salah nih, ya. Kamu ada di sisi yang salah dalam hal keadilan dan kebenaran. Apa yang terjadi, saudara? Kamu kira Israel kan diam ya? Nggak, seluruh dunia pun akan dilawan oleh Israel. Udah dari awal saya bilang, aduh, Israel itu tidak butuh endorsement. Nggak kayak orang Islam. Orang Islam itu dari lahirnya Islam, Muhammad itu butuh endorsement. Kalau memang si Muhammad itu ada ya. Kalau Muhammad itu bukan kisah fiktif. Muhammad itu butuh endorsement. Dari siapa? Dari orang Kristen. Ya, dari Alkitabnya orang Kristen. Dari Alkitabnya orang Yahudi. Orang Islam itu untuk bikin sesuatu itu butuh endorsement. Kenapa? Karena mereka tidak percaya diri. Mereka butuh endorsement. Dan beranak sebanyak-banyaknya buat mereka yang suaranya paling banyak, kalau voting itu yang paling menang. Itulah demokrasi dalam Islam. Yang suaranya paling banyak itu yang benar. Buat Islam, bukti dari Islam agama yang benar adalah pemeluknya banyak. Nah, tak kasih tahu ya, setan itu juga pengikutnya banyak. Ya kan? Berarti kan setan agama yang benar kalau menurut Islam kan. Setan itu pengikutnya juga banyak ya. Berarti setan juga benar. Oh, buat Islam, ya nyatanya Islam tuh 1400 tahun masih ada sampai sekarang. Nah, Kristen juga masih ada sampai sekarang. Lalu benar Kristen apa benar Islam? Orang Yahudi malah 3.500 tahun. Orang Yahudi itu malah 3.500 tahun. Lalu yang benar yang mana nih? Kan bingung kan sekarang kan? Klaim-klaim kebenaran itu kan hanya bedanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak memerlukan endorsement. Sementara orang Islam membutuhkan endorsement. Bahkan Hamas saja membutuhkan endorsement. Ya, apakah Israel butuh endorsement dari Amerika? Enggak juga. Bahkan kalau Amerika berani berseberangan dengan Israel pun, kalau perlu tempur-tempur. Israel itu sudah siap untuk melawan seluruh dunia. Ya, itulah orang-orang kalau yakin dengan kebenaran dan dia tahu dia benar, seluruh dunia pun dilawan. Ya, kayak Joseph Paulus yang Nabi 26, dah urusan. Seluruh Indonesia pun saya lawan, saudara. Saya yakin saya benar kok. Ya, pendeta-pendeta pun saya kentutin semua. Saya taiin semua pendeta-pendeta Indonesia. Pengecut kok, nggak ada yang berani kok. Pendeta-pendeta nggak ada yang, ya kan? Nggak ada yang berani bicara kok. Munafik cuma mau duitnya kalian. Ada saya, ya, yang tidak mau duitnya kalian. Bahkan uang yang kalian sumbangkan itu kita kembalikan lagi ke Indonesia. Kasih makan Indonesia. Tetapi malah dicaci maki ya Nabi 26 ini oleh Indonesia. Oleh pendeta-pendeta di Indonesia. Ya kan? Malah dicaci maki kan? Saya kan sama pendeta-pendeta Indonesia di blacklist kan? Padahal uang yang dikirim dari Indonesia untuk yayasan-yayasan yang saya dirikan, saya kembalikan lagi ke Indonesia untuk membangun kalian. Beda dengan pendeta-pendeta kalian, dikasih duit buat beli jet pribadi, dikasih duit buat beli mobil mewah,
ya. Ya kan? Wah, itu tidak ada dalam kamus saya tuh yang begituan. Tetapi pendeta-pendeta seperti saya akan dicaci maki. Sedang pendeta-pendeta yang seperti Gilbert akan dipuji-puji. Pendeta-pendeta seperti Insinyur Niko Pilih Mantova akan dipuji-puji, saudara. Pendeta-pendeta seperti Komar Kuntom itu akan dipuji-puji, ya kan? Kalau pendeta-pendeta kayak saya caci maki, ya kan? Padahal orang-orang seperti saya ini gara-gara saya puasa lalim Islam itu, ingat Anda puasa lalim Islam, lu yang puasa, gue yang lapar, bangsat, saya bilang begitu kan. Dan akhirnya sekarang tidak ada warung ditutup. Kalau puasa Ramadan kan nggak berani mereka kikir langsung, ya kan? Bahkan karena gara-gara saya bicara, kalian, ya kan, orang-orang pribumi Islam sadar kalau kalian itu selama ini jilat tainya si Habib-Habib ini. Karena saya tidak perlu endorsement dari kalian. Saya tidak perlu endorsement dari pendeta manapun. Ya, kalau saya yakin saya itu benar, endorsement saya kebenaran. Dan nyatanya sekarang berdampak kan. Nah, sekarang sama saja. Makanya saya mengerti sekali apa yang dipikirannya Netanyahu ini. Sama sebenarnya dalam pikiran saya. Dia yakin dia benar kok. Anak saya diculik, perempuan-perempuan kami diperkosa, ya, bahkan dipenggal, orang-orang tua kami digorok. Maka saya tidak perlu endorsement dari siapapun, akan saya kejar. Tawanan-tawa, semua sandera-sandera. Kan simpel kan? Tadi ya, Benyamin Netanyahu. Bebaskanlah para sandera, dan kamu orang-orang Hamas letakkan senjatamu. Maka kita berhenti perang. Tapi kan nggak mau, malah Perancis, Kanada, dan Inggris dengan bancinya ya tulang lunak itu. Ini kan negara-negara tulang lunak nih, Perancis, Inggris, dan Kanada ini kan negara tulang lunak. Malah akhirnya si Perancis, Inggris, dan ini malah 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 bela nih teroris. Karena apa? Karena mereka diteror dan para teroris ini janji nggak akan ganggu. Kalau mereka tidak pro, maka akan diganggu. Ya, mereka tulang lunak, saudara ya. Negara-negara banci memang negara-negara tulang lunak, ya kan. Nah, itulah salahnya. Nah, nah sekarang ini kita harus pikirkan ya. Kita harus pikirkan bagaimana sikap kalian, ya, Indonesia. Kalau menurut saya, Indonesia kamu ada di pihak yang salah. Kalau kamu mendorong pemerkosaan, kamu mendorong kekerasan, kamu mendukung ya segala tindakan Hamas. Orang Palestinanya aja udah nggak suka sama Hamas. Tapi kalian suka sama Hamas. Ya maka kalian aneh buat saya. Ya. Dan sementara Habib-Habibnya nggak ada yang bela Yaman tuh. Nah itu kan kalian itu negara yang aneh kan. Kamu nggak merasa kalian aneh. Ya. Bahkan orang-orang Kristen saja masih ada yang belain Palestina ya kan, ini orang-orang Kristen Edan ini yang belain Palestina, belain Hamas. Pertanyaan saya, di mana kalian orang-orang Kristen ketika Yaman itu 377.000 orang Yaman dibantai sama Arab Saudi. Kalian orang Kristen ada di mana? Kan bangsat kalian orang Kristen yang belain Hamas ini. Kalian memang bangsat kepala terkutuk kamu. Tempatmu memang di neraka. Memang di neraka kalian. Artinya otaknya kalian nggak dipakai, kamu tidak punya keadilan. Kamu hanya punya apa? Kamu cari muka supaya kamu dibela kayak orang-orang pendeta-pendeta yang ikut ngutukin saya. Kalian cari muka orang Islam, kalian jilat-jilat mantap Islam. Iya kan? Kalian kan orang-orang Kristen yang jilat-jilat mantap Islam kan dengan korbanin saya. Akhirnya kamu kayak Gratia Pelo, kasihan itu masuk penjara. Yang ngajarin caranya nangkap saya, nggak taunya dia yang ketangkep dengan cara yang diajarkan kepada orang Islam buat nangkap saya. Dia yang kena sendiri, pada siapa menggali lubang, dia sendiri yang terperosok di dalamnya. Itu kata Amsal kan, sama dikutip sama Soekarno. Nah, itu kan katanya Amsal itu, ya Amsal yang bilang begitu. Ya, pada siapa menggali lubang, dia sendiri jatuh ke dalamnya. Ya, nanti yang terjadi. Nah, sama ya, kalian orang-orang Indonesia yang pada umumnya. Kalian bela-bela Hamas, akhirnya kalian kere sekarang. Kalian sok-sok boikot Israel, semua produk-produk Israel kalian boikot. Akhirnya sekarang kalian kere nggak punya apa-apa. Kalian punya apa coba sekarang? Kasihan. Ya, ada kemarin dilaporkan 7 juta pengangguran di Indonesia.
setidaknya minimum ada 7 juta pengangguran. Ya, 7 juta itu banyak, saudara. Ya, setidaknya ya 7 juta pengangguran itu banyak, saudara. Dikali 4, berarti ada 28 juta, 10% itu ya. Tetapi kemarin kalau hitungannya si kakak yang kerja saja duitnya nggak cukup. 60% Indonesia itu miskin dibandingkan dengan Belanda. Kalian itu miskin. Dibandingkan dengan Belanda, kalian miskin sekali. 60% warga negara Indonesia. Ya. Lalu kalian mau stok-stokan bela Hamas. Dan kalian ngutukin Israel. Sementara yang kalian pakai buat ngutukin Israel, bikinannya orang Yahudi. Bikinannya orang Israel. Ini benar-benar kalian itu salah posisi. Ya, benar-benar salah pergaulan. Ya. Salah pergaulan jadi kalian jadi nggak benar. Pertanyaannya, kamu mau apa sih Indonesia sebenarnya? Ya kan? Kalian mau apa? Kamu ikut-ikutan pro Palestina itu kalian mau apa? Kamu tuh nggak usah ngurusin negara lain, urusi badanmu sendiri aja masih susah. Ya, urusi badanmu sendiri aja masih susah. Kamu sok-sok urusan orang lain, boikot bikin susah orang lain. Kamu itulah mental pecundang. Makanya orang Indonesia dimanapun di seluruh dunia, kamu pecundang. Karena kamu belum waktunya ngurusin orang lain, ngurusin badan sendiri masih susah, kamu ngurusin orang lain, kamu aja belum bisa bangun, titiknya aja nggak bisa ngaceng, tapi kamu sok-sok boikot orang lain. Akhirnya bumerang, kamu hancur sendiri sekarang Indonesia. Hancur. Ya, Sri Mulyani udah kasih pengumuman. Ya, Profesor Burhan ya, 2 hari yang lalu atau 3 hari lalu, saya dengarkan wawancaranya. Itu sudah kasih pengumuman. Indonesia ini sekarang dalam krisis yang belum pernah. Ya, Indonesia dalam krisis yang paling parah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahaya sekali ya sekarang ini. Tapi memang itu harus terjadi ya. Memang harus terjadi bahwa Indonesia memang harus bubar. Ya, memang Indonesia itu mau tidak mau memang harus bubar, saudara. Nggak ada cara lain untuk Anda bisa apa supaya kalian bisa merdeka. Kalian harus bubar dulu supaya kalian bisa hidup makmur. Sebab kalau enggak, ya gara-gara kerakusan orang-orang Islam yang ada di Jakarta, maka kalian semua jadi kere semua di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Orang, ya kan? Dari daerah-daerah pun harus setoran. Bayangin, satu orang jaksa punya uang 1 triliun coba. Satu orang jaksa punya uang 1 triliun. Anda nggak kebayang itu, ya. 1 triliun, ya. Anda bayangin utangnya Indonesia itu 8.500 triliun. Kemarin, ya si Bill Gates ngasih 2,6 triliun. Dia punya 1 triliun. Bayangin, satu orang jaksa saja. Ini kan berarti saking sintingnya kalian ya, saking sintingnya Indonesia ini udah benar-benar parah, nggak terselamatkan, ya kan? Lah Anda masih mau ngurusin Palestina? Kalau saran saya, udahlah berhentilah kamu komentar tentang Palestina Israel. Ya kalau ditanya, aduh ngurusin badan sendiri lagi susah. Kamu nggak kaya-kaya, kere terus karena kamu suka ngurusin orang lain. Kerjaanmu nggak beres, tapi kamu yang diurusin orang lain terus. Itu yang terjadi. Ya sebenarnya saya mau ada satu video lagi, tapi saya mati ya benar. Apa iPad saya mati ya, saya nggak bisa lihat ini ya. Saya mati tadi saya lupa bawa kabelnya. Harusnya ada tapi saya nggak tahu taruh di mana nih. Ketemu kabelnya. Mungkin anyway. Itu yang terjadi. Kamu mau pilih mau macam apa saudara? Kamu mau gaya macam mana? Ya, kamu mau terus sok-sokan bela-belain, ya, uh, atau kamu mau ketemu atau kamu mau berteman dengan orang-orang munafik, gereja kamu jemaat, kamu mau kemana? Kamu mau ketemu orang-orang kayak saya belak-belakan yang ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, kasar, ya. Tetapi kita banyak menolong orang, atau kamu mau ketemu orang yang baik-baik, tapi kamu dikibulin, ya, uangmu dikadalin. Kamu suka mana? Itu kan pilihan. Kamu akan ketemu dengan orang yang setipe dengan kamu. Kalau kamu senang ketemu dengan orang munafik, ya memang karena kamu juga orang munafik sebetulnya.
Ya, orang-orang yang takut, ya, yang takut untuk mengkritik kebenaran, biasanya Anda juga orang-orang yang munafik, Saudara. Anda orang-orang yang takut dan Anda lebih suka ketemu sama orang-orang yang aman-aman saja, orang-orang yang lemah lembut, lemah gemulai, yang tulang lunak. Ya, itu yang model-model presiden, yang model-model Kanada, UK sama Prancis begitu. Kalau saya mah melihat mereka begitu jijik ya, Saudara, lihat orang-orang, lihat perdana menterinya Inggris, perdana menteri Prancis, perdana menterinya Kanada itu sama saya jijik ya, tulang lunak begitu ya. Mereka tidak sekalipun mengomentari kekejaman Hamas 7 Oktober loh. Ya, nggak ada yang komentar kekejaman itu. Ya, Indonesia, bahkan Indonesia saja ada 2 orang Yahudi yang dibunuh, dibantai, nggak ada komentar apa-apa. Ya, Indonesia nggak komentar apa-apa loh. Kan gila ini Indonesia ini kan. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Ini itulah puncak kemunafikan kalian orang Indonesia, media-media bangsat ini ya. Ya, media-media itu kan coba, kamu pikir media-media Indonesia itu mengatakan kebenaran. Itu adalah corong dusta, corong Islam semua itu, Saudara. Makanya ya viralkan berita-berita yang di sini. Sudah berita-berita pilihan yang kita bahas. Ya, setiap hari ya saya selalu pantau. Kalau berita-berita yang tidak perlu, nggak akan saya angkat ya, Saudara ya. Kalau berita-berita yang perlu akan saya angkat. Tapi kalau yang tidak perlu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau komentar dulu. Saudara gunakan ChatGPT supaya Anda pinter ya, supaya kalau ngomong itu nyambung. Ya, nanya dulu di ChatGPT. Sebab kalau nggak nyambung bikin malu ya. Channel saya jadi jelek, saudara, gara-gara kalian cerita yang hoax, ngotot lagi ya. Udah hoax, ngotot lagi. Saya paling sewot itu ya. Udah hoax, ngotot. Jadi jangan ya. Coba belajar gunakan ChatGPT. Kalau kamu nggak ngerti topiknya, ya, kamu gunakan ChatGPT dulu. Kamu nanya apa, kamu cerita apa, tanya ChatGPT dulu. Kemarin sudah saya ajarin caranya. Jangan sok minter, ya. Nah, dari informasi-informasi, nah baru analisamu benar apa salah, itu bebas beropini. Tapi datamu saja sudah salah, sudah ngawur. Lalu kamu mau maksa di sini, jangan nanti channel saya jadi jelek, saudara ya. Channel saya jadi nggak bermutu. Channel saya itu channel A1 yang ditonton oleh negara, oleh istana, oleh BIN, BAIS, ya, oleh Mabes Polri, Mabes TNI. Channel saya ditonton sama kedutaan Belanda, saudara, ya sama kedutaan Indonesia. Jadi jangan jadi channel-channel nggak bermutu. Kamu ya kalau begitu ngomong langsung saya tegur. Jangan ngomongnya harus gini. Kamu cobalah pakai ChatGPT dulu ngomong atau Meta AI. Di WhatsApp kan itu ada Meta AI itu. Kamu tanya dulu di situ. Kamu ngomong apa. Nah baru kamu kasih tahu informasinya dari situ. Belum tentu benar, tapi itu lebih akurat daripada pengetahuanmu yang cetek. Kamu ngotot di sini ngeyel. Ya, waduh, itu saya ngamuk ya kalau udah begitu saya ruwet di kepala saya. Soalnya apa? Karena channel kita jadi jelek ya. Coba bukalah Meta AI itu ya, Meta AI kan di WhatsApp ada, atau kamu buka ChatGPT dulu sebelum bicara. Ya, kalau saya ya, kalau ada hal yang nggak ngerti, gampang ChatGPT saya nanya ini tentang ini apa maksudnya, mengapa begini, oh, begini. Walaupun saya tidak selalu setuju, tetapi informasi dasarnya itu penting. Ya, informasi awalnya itu penting. Ya, coba teman-teman yang mau komentar sudah boleh nih ya. Ini ada Pak Andi, Bu Ellen, ada Bermesta. Ini Omong Topo belum masuk ya. Kemarin Omong Topo tidak masuk ya. Kemarin. Pak Andi mau bicara dulu boleh ya.